Nanti bisa komen lah Robbie Fowler. Waduh. What do you mean, brother? Selebrasinya ngeri dia. Oh bener. Masa begitu? Begini. Kan denda dia. Masa selebrasi wancoy? Waduh. Menghirup salju. Kalau lu apa bang? Band rock paling suka? 5 deh. Di mana nih? Di Luar dulu. Wah, gue ditanya, jangan anggap remeh lu, Bil. Jangan anggap remeh knowledge gue. Tolong ya. Bukan hanya wancoy, Bilal juga akan gue bantai. Oke. Wah, lu mau main di Rare? Siap ya, jangan anggap remeh. Toto. Gila. Lagunya judul Afrika. Ya kalau ada yang mudik keluar kota di jalan denger lagu ini bisa lah. Karena apa namanya, mudik kan banyak yang pakai jalur darat tuh. Iya. Terutama di Jawa, Tol Cipali Tol apa. Cipali. Mungkin denger lagu ini bisa sahdu. Iya. Nemenin di Tol Cipali yang lurus doang itu kan. Bener, jangan ngantuk Jangan tapi. ngantuk. Buat teman-teman yang mudik nih hati-hati nih. Karena rawan kecelakaan kalau lo ngantuk. Jangan begadang sebelum mudik makanya. Betul. Tapi malam takbiran main petasan enak bang. Nah gimana tuh? Mudiknya H-2. Oh Karena iya. main petasannya di kampung aja. Saya bukan malam takbiran sih bang, emang doyan main petasan. Ada juga tuh. Selalu. Joki. Ternyata kita punya benang merah. Ada ternyata. Ternyata ya. Bukan dari musik, bukan dari hobi, yaitu figur. Figur dari masa lalu. Bener. Ternyata Bilal ini pernah diajarin sama temen gue. Betul. Pak SD. Firdaus. Pak Firdaus Yakub. Gue sampai hafal namanya. Ini masih hafal namanya. Jadi awalnya gimana tuh? Lo lihat episode kita nih. Iya. Terus gue salah lihat gak sih gitu kan. Kan karena gue terakhir ketemu sama beliau kan 2010. Oke. Pas lulus SMP kan. Oke. Terus gue lihat ini orangnya yang sama seperti orang yang gue kenal bukan ya. Oke. Terus gue cek bener ternyata. Ternyata guru gue dari SD sampai SMP sampai lulus. Ternyata. Nah ini menarik karena ya gue cukup tahu Firdaus ini ngapain aja. Cuma part dia ngajar gue nggak notice lebih tepatnya lah. Ya, Jadi ini- dia dulu tuh ngajar di sekolah. Sekolah gue namanya Sekolah Aulia di Bintaro. Gue sebut merek gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Jujur pasti dari karakter dia guru yang menyenangkan kan. Oh iya. Iya menyenangkan banget. Santai di kelas. Santai banget lah. Boleh ngobrol. Selalu, ya kan. Iya bener, dan juga tidak strict dengan nilai Enggak, pasti. ya. Dermawan. Asal masuk kelas 10 nilainya. Bener. Iya, Firdaus itu jadi buat teman-teman nggak tahu, ini pernah kita bahas di salah satu episode Grind Boys kita, teman sekelas gue, terus sekarang udah jadi anggota partai. Beliau lah ya, Beliau. Family man dan lain-lain. Ternyata dulu adalah gurunya Bilal. Dulu waktu gue SD itu, tapi dia nggak ada di kelas 1 bang. Oke. Jadi kayaknya pas gue udah kelas 4 gitu, kelas 5 dia baru masuk. Oke. Nah, jadi dia guru baru, awalnya ngajar agama gitu, ngajar Quran segala macam. Dulu kita bilangnya T3, gue lupa tuh T itu apa ya. Oke. Nama mata pelajarannya T3 Oke. dulu. Jadi sebenarnya agak menyenangkan buat anak-anak karena kita nggak di kelas belajarnya, di masjid. Jadi Oke. kayak setoran Quran gitu. Nah kan sembari nunggu, ya kan pada main semua tuh. Iya. Di musik kan gede tuh, lari lah, ada yang main bola di bawah. Dia memang cukup menyenangkan buat buat bocil lah ya. Karena emang Situasinya menyenangkan. situasinya menyenangkan Iya. karena kita keluar kelas. Jadi kita ke masjid. Kan Betul. gurunya kan cuma ada satu waktu itu kan. Jadi kan Beliau. si beliau Iya, ini oke. Pak Daus. Cuman memang Pak Daus ini dia guru banget lah. Gimana bahasanya ya guru banget Iya, ya? Guru. jelas. Kalau guru itu di breakdown jadi patung jadi apa, itu dia. Menurut gua. Bapak guru Indonesia Bapak kayaknya guru. dia tuh. Cuman memang meninggalkan kesan yang kuat ke kita semua. Jadi sampai sekarang pun masih pada ingat semua. Iya. Jadi gua memang pun sebagai temennya Nah, begitu. kemudian ternyata beliau ini masih muda waktu itu. Maksudnya kayaknya kan seangkatan dulu Bang ya. Iya, iya, Mungkin tahun 2000 ini bahkan pertama kali kelas 5 tuh kan gua ke 2005 ya. Masih early 20s kan pasti kan umurnya masih.
Iya 22 tahun tuh gue. 22 Kayak tahun. feeling gue masih baru lulus kuliah, mungkin langsung ngajar di situ. Cuman waktu gue SMP ada lagi dia ternyata. Dan gue masuk di SMP yang sama. Lu gini gak? Dia lagi. Enggak, gue yes gitu Gak dong. mungkin. Gak mungkin. Nah ini ada hal yang muncul lagi dia tuh. Ada hal yang keren menurut gue Dari dia? daripada Daus. Ini serius. Selain memang kalau ngomongin olahraga dia dulu kayaknya dia keren dia karena memang main basketnya jago. Betul. Itu part itu betul. Gue bukan anak basket, cuman teman-teman gue yang basket confirm. Dia jago main basketnya. Gua akuin. Dia bukan guru olahraga, cuman kalau lagi pada main basket ikutan dia. Iya benar. Dia kan tadi gue bilang waktu SD guru T3 agama lah ya. Oke. Terus tiba-tiba di SMP menjelma jadi guru fisika. Dia serba bisa. Fisika. Gue kan fisika banget nih anaknya ya. Parah. Sekilas masih percaya gue. Masih mungkin. Oh iya. Padahal enggak ya, tapi enggak. Boro-boro. Oke. Iya kan. Terus tiba-tiba ya? ketemu lagi sama Pak Daus. Terus tiba-tiba pas pengenalan guru yang SD-nya di situ kan udah tahu kan. Oh iya Pak Daus gitu. Ya Pak Daus kan ngajar fisika. Kok fisika? Ternyata memang setelah gua tonton podcast lu juga segala macam. Oh memang dari dulu memang secara akademis beliau memang top tier lah. Di atas rata-rata. Gitu. Cuman memang salah satu guru yang inilah ya, guru yang memorable. Karena memang dulu. Karena apanya? Iya semua. Oh iya semua. Jadi kalau kita ngomong guru, Pak Daus. Iya. Gitu. Dan itu dia, gue terakhir bertemu sama beliau kan 2010 ya. Sekarang udah 15 tahun yang lalu. Oh, Terus iya, ketika gue nonton podcast lu bang, gue langsung instant inget. Ini Pak Daus nih gitu. Follow ah. Enggak juga sih, belum gue follow sih. Iya. Ntar gue follow pasti. Daus memang apa ya? Firdaus dia memang dulu masa ada begini nih. Guru matematika. Ini sebelum masuk ke lu ya. Punya rumus. Kita aja udah pegel tuh dengan rumus itu kan. Ini dari guru ini ya. Dia punya rumus baru loh. Kok bisa sih? Pak, gimana kalau ngitungnya ke sini? Us, ini mau istirahat, Us. Ntar aja bahasnya di kantor guru, gue mau istirahat. Tapi diakui saking pinternya dia menemukan rumus versi dia yang itu lebih cepat. Itu kan kita kepikiran banget tuh ya. Benar, iya. Kita sekolah ngapain bikin rumus lah? Gue enggak. juga Jujur enggak. absen di part itu gue absen. Jadi sampai kapanpun Daus akan ada di Hall of Fame guru Ki Hajar Dewantara Firdaus Yaqub. Cuman gue akuin gue kangen. Karena maksudnya gue banyak guru yang udah gue masuk kelasnya gitu ya. Cuman yang salah satu yang paling memorable tuh Pak Firdaus. Oke. Gila ya gue. Jadi pas Ikonik memang dia. sekarang sih kalau ketemu kayak kalau gue panggil Pak nggak mau sih dia kayaknya. Celah. Iya kayaknya. Gue manggilnya apa bingung gue ntar ya. Mister kali ya. Apa coba? Pak aja nggak apa-apa. Pak aja nggak apa-apa ya. Apa-apa. Cuman gitu sih kalau mungkin beliau nonton pada Berarti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya muridmu dulu. Iya. Kalau Bilal ada di Local Fest lagi, kita kan tahun ini di beberapa kota. Iya. Gua hadirkan dia tuh Boleh banget. di backstage. Boleh banget. Boleh banget. Iya. Boleh banget. Siapa tahu bisa jadi sebuah. Bagaimana kalau kita reuni kata dia. Tapi reuninya berdua, bagus tuh. Bagus. Mungkin dia ngajak collab abis. Iya benar. Dia Pak Daus dimanapun Pak Daus berada sehat-sehat Pak Amin. Amin. Nah, tapi itu kan masa kecil lo yang ada Firdaus, terus lo juga mungkin olahraga lo nggak terlalu gitu. Musiknya tuh masuknya di era kapan? Dulu waktu gue kecil, Iya. jadi bokap gue itu suka musik. Bokap gue gak main musik ya, cuman pendengar musik banget. Bokap gue tuh ngefans banget sama Rod Stewart, Duran Duran, sama bokap gue juga suka Queen. Wah, nah Queen sama gue. Yoi, jadi dulu waktu gue kecil, bokap gue tuh suka muter plat sama CD lah di rumah. Gue kan masih kecil, suka ikut ya denger. Nempel ke gue. Tapi yang paling nempel itu dulu gue pernah dikasih tonton bokap gue DVD-nya Queen yang live di Montreal. Jadi ada DVD konser Queen tahun 81. Gue nonton kan. Gue lihat. Wah gila, gue pengen kayak gitu. Nah itulah. Jadi ada core memory Queen. Apalagi kalau gue ke sekolah denger kaset Queen di mobil. Itu bener-bener. Sama. Jadi melekat di gue. Dari situ gue suka musik, ngulik lah. Jadi bokap gue bilang,
kalau kata bokap gue ini biasnya dia sih. Maksudnya lebih selera ya. Kak, band-band yang bagus tuh band Inggris katanya. Wih. Selera sih. Iya. Terus dikasih tahu nih band-band Inggris apa aja. Akhirnya gue nemuin The Beatles. Ya. Wah, ketika gue ngulik Beatles SMP gitu ya, itu baru oke, fix deh. Gue Jatuh cinta. jatuh cinta. Karena gue akademisnya belaya juga kan Ya. dulu. Jadi gue mungkin lebih nyaman ketika musik-musikan lah. Berseni. Berseni, Iya. main gitar, Yoi. main keyboard gitu. Karena menurut gue pun ke sekolah itu kalau next kita ketemu Pak Daus, Iya. bisa tanya, gue ke sekolah setiap hari yang gue bawa bukan buku, gitar. Oke. Karena ya gitu, buku kan tinggalnya di locker ya. Benar. Iya semua. Iya. Gitar, Gitar lu bawa dari rumah tuh? bawa. Karena gue gak tinggal sekolah, kenapa di Oh rumah? karena di rumah gue main. biar di rumah bisa lu mainin. Oke. Di rumah gue main, sekolah main gitu. Jadi gue bisa aja sukanya ya musik aja. Gara-gara itu tadi Queen, segala macam Beatles, Iya. Stewart gitu. Stewart si serak-serak basah. Serak-serak basah. Benar. Di titik mana lu sampai bikin band nih gue? SMP udah? SMP, gue SMP suka Beatles, samaan itu kan era-era kalau di gue ya waktu itu ya, itu era-era band-band apa ya SMP tuh ya. 2010 ya tadi ya? SMP gue 2007 sampai 10. Oh 2007 Sampai oke. 10. Itu tuh temen-temen gue banyak yang ngeband post hardcore. Idih. Iya kan, yang kayak apa namanya, Asking Alexandria gitu-gitu. Iya, Kan iya, itu iya. zaman gue SMP Iya, tuh iya, lagi marak banget. Gue bikin band tribute Beatles sama teman-teman gue. Sotoy banget kan, bocil. Bikinlah berempat band Beatles. Terus gue akhirnya pas bikin pertama kali manggung jadi openingnya ini Bang, Abadi Susman. Buh, legend. Jadi dia tuh Abadi Susman ini, Om Absus ini setiap hari Senin dulu ada Beatles Night di mall ini, Sumarekon Serpong. Oke. Lumayan jauh sih dari Bintaro, cuman Iya. gue dulu beberapa kali jadi openingnya dia anak SMP main gitu. Kok bisa caranya? Facebook, Oke. gila aja. Jadi Oke. ada salah satu member bandnya itu namanya Om Diki. Kita DM, kita tulis di wall aja. Iya. Mau dong gitu. Om, kamu mau nonton dong. Ini kita juga punya band Beatles gitu. Kayak manggung aja di sini. Baik gitu Om Diki. Oke. Terus ya udah kita main di situ. Ternyata seru ya. Akhirnya berlanjut lah SMA, gue juga bikin band lagi. Masih band Beatles juga. Oke. Sampai akhirnya gue agak ada jenuhnya karena lagu orang kan itu kan. Iya, benar, Gue benar, pengen benar. juga cobain bikin lagu sendiri. Bikin lagu sendiri. Akhirnya gue kuliah bikin band. Dari 2015 tuh gue kuliah tahun kedua bikin band sama teman-temannya sama gue. Oke. Bikin band rock sampai 2018. Ya udah gue akhirnya tahu-tahu ada satu momen lucu deh. Lagunya kan itu deh, rock gitu bahasa Inggris. Wah, karena kiblatnya dulu Oasis. Oasis. 90s Brit gitu. Britpop. Pop 90s gitu kiblatnya. Gue main gitar. Gue bukan vokalis by the way. Gue main gitar. Emang Oke. gue jadi vokalis baru setelah ini. Oke. Gue bikin lagu lah bahasa Indonesia. Iseng bikin yang ngepop dikit lah gitu. Terus mereka bilang, oh gak masuk sama band kita. Lu solo aja coba gitu. Segampang itu. Gue kan bukan vokalis dalam Iya, hati gue ya. iya. Cuman ya udahlah belaga gila aja. Udah, akhirnya gue iseng rekaman. Dilirik sama label waktu itu. Gila kan? Secepat itu ya. Cukup lama jadi setahun lah. Gue suka ngepost di SoundCloud dulu. Iya. Tiba-tiba ada di scout sama salah satu label lah waktu itu. Mau gak jadi solois? Gue bilang gila aja. Ya udah mau gitu. Dan gue masih ngantar waktu itu kan. Oke. Akhirnya gue ya udah nekat aja. Tapi untuk direstui orang tua sih susah ya. Karena orang tua tahu kali ya. Apa? Lu bisa apaan sih? Iya. Ya udah tapi fast forward nyangkut sampai sekarang. Malah bandnya yang nggak manggung-manggung. Gitu. Cuman memang member band ini udah fokus ke bidang lain juga. Mereka memang Oke. dari awal musik mungkin hobi aja. Yang nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kalau gue misalnya musik doang. Jadi gue harus musik mau nggak mau gitu. Jadi sempet lo masih bekerja di sebuah company, lo nyobain rekaman di label itu, sehingga suatu titik gue resign ini total. Gue lebih ke dipecat sih dulu. Oh gitu? Iya, serius nih, true story. Dipecat karena lo emang udah bolos aja Gue terus. nggak bolos, ada ribut lah waktu itu berantem Oke. sama salah satu supervisor gitu. Oke. Cuman adil sih, dua-duanya dikeluarin. Kan gue nggak enak ya. Kalau gue dikeluarin, yes gitu. Kalau dia kan gue jadi nggak enak Iya. kan, gitu. Nah since that day lo total. Total. Cuman ya gue baru alhamdulillah bisa manggung-manggung ya baru 2 tahun lah. Maksudnya proses dari awal gue decide mau bermusik Bismillah gitu ya. Iya.
Itu kan 2018 ya. Gue baru alhamdulillah baru nyangkut manggung-manggung ya 2022 akhir gitu. Iya, oke. Pandemi pula kan. Pandemi. Bidangnya apa dulu lah si kantor itu? HR gue psikologi soalnya kuliahnya. Jujur gampang. Wah mudah. Enggak bagian HR-nya. Dulu nih lucu banget ya, ini bukannya mendiskredit. Salah gak sih gue kalau punya persepsi bagian HRD itu kayak lu gak sih sibuk yang lain sih. Bener gak tapi? Enggak juga? Enggak juga. Misalnya apa coba? Gue ngitung ini alat tes gitu. Gue ngitung. Jadi tuh dulu ada namanya kalau psikologi tuh ada alat gue lupa. Ini mungkin ada orang-orang psikologi yang salah lu Bil gitu. Gue lupa juga dulu. Jadi ada tes yang harus kita hitung. Hitungnya manual nggak pakai alat. Oke. Itu yang ribet banget. Di saat mereka apply. Jadi mereka apply, ada psikotes, ada tes apa. Iya. Terus ada sebuah tes yang harus kita hitung untuk menentukan hasilnya. Itu kerjaan gua. Tapi kan tidak setiap saat. Terus tiap hari. Oh berarti company-nya gede dong? Gede. Oke. Tiap hari bang. Terus tapi gua ada satu job desk yang gue suka banget. Jadi gue harus nemenin kalau ada yang lagi test drive buat nge-hire driver. Oke. Iya dong. Bener. Jadi kita meng-hire banyak tuh. Meng-hire driver lah, meng-hire karyawan segala macam. Jadi gue dikasih job desk untuk ngurusin driver yang mau kita hire. Ada test driver dong. Iya. Keliling Kuningan. Ya udah seperti mobil aja. Waduh ini kayak gue gak boleh ngomong harusnya ya. Gak apa-apa, aku udah lewat. Udah lewat. Gak apa-apa. Iya, Gitu ya? nemenin test drive tuh. Udah gue di mobil aja gue. Mau kemana nih Pak? Ya keliling aja Pak, Kuningan santai lah. Agak lama gak apa-apa deh gitu. Ya lama-lamain aja Pak, selalu. Muter-muter jalanin pasar aja tuh, muter-muter aja. Gue sih kalau jadi dia yang lo test drive tuh, kalau saya diterima Pak, saya jalan-jalan deh bener, ayo. Saya gimana nih Pak kira-kira gitu. Oh gitu ya, lucu juga ya. Lucu. Terus yang paling kocak tuh kalau ada CV kan banyak tiap hari masuknya. Iya. Nge-scan CV. Ya temen senior gue di kantor tuh dablek juga tuh. Gue tanya kan, Mas ini yang kita kurasi yang mana? Yang cakep aja fotonya. Gila. Parah. Tapi memang sih. Tapi gak setiap saat ya. Karena iya. kalau dia lagi beli gitu. Yang cakep aja, yang cakep. Ya gila kata gue. First impression sih ya. CV ya, oke. Oh lu Dan HR. gue nemu ada orang-orang yang belaga gila bang. Misalnya gimana? By phone. Kita schedulein ya. Ntar interviewnya hari. Misalnya kita interview hari Selasa. Misalnya. Dia gila deh. Datang Selasa nih. Ya kan. Oh kayaknya gak masuk nih. Bahasanya adalah kalau ada info lagi, nah kita infoin lagi ya. Gitu kan. Terus lusa datang lagi dia. Datang lagi. Karena tahu gue bocil kali ya. Lo kata Pak ini sudah datang lagi lusa. Padahal enggak. Jadi kan kita gak mungkin ngusir ya. Iya. Jadi mau gak mau di interview lagi. Waduh. Gitu. Belaga gila tuh. Terus salin gue. Gila Waduh. kan. Lo kata Pak yang tadi. Sin lagi hari Oh dia keep trying ya. Keep trying dia. Loh, kan gue yang kena ya. Pak sumpah Pak. Wallahi kagak Pak. Kita gak boleh ngomong gitu. Yang bener loh. Bener Pak. Gitu. Akhirnya udah. Lagi gitu. Banyak yang nice try. Oh banyak ya. Biar namanya nyari duit. Bener ya. sih. Mungkin kalau gue jadi juga nice try juga. Mungkin ya. Cuma berkali-kali tuh. Dia datang lagi lusanya loh. Iya. Ingat banget gue. Tapi seru lah pengalaman lah. Ya. Berapa tahun tuh? Setahunan lah kayaknya. Oh nggak lama. Tapi lumayan lah untuk anak kuliahan ya. Iya. Terus sembari kuliah itu. Jadi keder juga. Oh lu kuliah di? Gue kuliah di Jakarta Barat lah. Universitas yang inisialnya B lah. Sebentar. Belakangnya Inus. Binus. Orang kaya tuh. Enggak sih. Orang kaya. Enggak ya? Kagak Enggak ya? bang. Oh, tadi Budi Luhur kalau gua binus pikir. Inter iya. Oh, binus Inter iya. Bukan binus biasa. Apa sih Saidan gitu-gitu ya? Iya, Oke. Anggrek Anggrek, gitu. iya. Nah, kampus gue di Kijang dulu yang ada beduknya. Kayak gedung sekolah. Oh iya tuh yang ada tangganya. Ada tangganya beduk. Gue pasti kalau masuk kampus ada beduk aja. Beduknya tuh gede banget. Gitu. Itu mungkin sinyal bahwa Bapak Firdaus pernah ada di masa kecil loh. Sebagai guru agama dan lain-lain. Iya, dan lain-lain. Benar. Kira-kira Doi bakal nonton gak ya ini? Gue suruh. Oh suruh ya. Tenang Oke. aja. Salam ya bang ya. Pak Daus, tolong nonton episode ini. Ini murid Anda yang sudah sukses. Amin. Amin. Iya. Bil sih lagu baru nih. Iya. Bertepatan kita syuting nih momennya sama juga di mendekati akhir Maret. Iya. Gimana cerita lagu tersebut? Maknanya apa tuh buat seorang Bilal? Ya jadi insya Allah gue akan rilis lagu ya
nanti di akhir Maret, penghujung bulan Maret, dan kebetulan judulnya lagunya adalah Akhir Maret juga. Oke. Akhir Maret ini adalah sebenarnya ungkapan rasa terima kasih yang mendalam kepada seseorang yang telah pergi mendahului kita lah gitu. Dan orang ini punya impact dan jasa yang banyak ya. Padahal gue kenal sama beliau nih mungkin cuma 9 tahun ya. Cuman memang Cukup lama itu, cukup lama. Iya, cuman rasanya kayak seumur hidup. Iya, Dan gue bersyukur pernah ada di riwayat hidupnya beliau gitu. Meskipun cuman di ujung mungkin gitu. Jadi lagu ini sebenarnya Akhir Maret itu sebenarnya lagu tentang itu sih, tentang sebuah pesan kerinduan terhadap seseorang yang telah mendahului kita. Dan kebetulan orang yang gue maksud ini perginya di akhir Maret beneran. Beneran ya? Hampir akhir Maret lah. Cuman dia ulang tahun akhir Maret gitu. Ini lagu aja sebenarnya sih. Cuman yang tahu ya pasti tahu lah lagu ini buat siapa gitu. Jadi lebih baik memang jangan di-mention ya beliau. Iya, Ya? karena mungkin nanti akan ada orang-orang yang tahu pasti lagu ini buat siapa. Kayaknya ini cukup obvious ya. Nggak perlu di-mention siapa, pasti teman-teman juga pasti tahu itu lagu buat siapa. Yang tahu lah gitu. GTTA bahasa gaul di. Tahu-tahu aja ya. Tahu aja ya. Oke. Gitu. Bikin lagu ini berapa lama prosesnya? Setahun. Jadi momen setelah bulan Maret tahun lalu tuh gue mulai bikin lagu ini. Oh langsung. Cuman awalnya tuh gue nggak planning untuk rilis juga sebenarnya. Sampai akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang terdekat juga, tanya pendapat. Karena memang tujuan gue bukannya untuk bersedih-sedih ya. Tujuan gue tuh malah kayak kita rayakan legasinya almarhum lah gitu. Dan memang lagu ini memang lagu general sebenarnya. Ini nggak teruntuk untuk gini. Lagu ketika dirilis ya meaningnya terserah yang denger kan ya. Iya. Lagu ini mungkin bisa jadi lagu yang jadi pesan kerinduan lah untuk orang-orang yang telah pergi duluan gitu. Jadi lagu general lah sebenarnya. Jadi bukan hanya buat beliau sebetulnya ya. Jadi buat siapapun yang dirindukan gitu. Benar. Di tanggal rilis di tanggal 28 Maret. 8 Maret. 3 hari sebelum lebaran tuh. Iya. Insyaallah. Insyaallah lah. Ya kalau ada yang mudik keluar kota di jalan denger lagu ini bisa lah. Karena mudik kan banyak yang pakai jalur darat tuh. Iya. Terutama di Jawa tol Cipali. Cipali. Mungkin denger lagu ini bisa sahdu. Iya. Nemenin di tol Cipali yang lurus doang itu kan. Bener. Jangan ngantuk tapi. Ngantuk. Buat teman-teman yang mudik nih hati-hati nih. Karena rawan kecelakaan kalau lo ngantuk. Jangan begadang sebelum mudik makanya. Betul. Tapi malam takbiran main petasan enak bang. Nah gimana tuh? Mudiknya H-2. Karena main petasannya di kampung aja. Saya bukan malam takbiran sih bang, emang doyan main petasan. Ada juga tuh. Selalu. Oke. Suka-suka nih Mas. Nanti akan ada video klipnya nggak? Rencananya? Kami udah garap video lirik, sudah menggarap artworknya gitu ya. Video klip ini mungkin sih. Tapi belum kita bikin video klipnya. Mungkin ada sih. Oke. Gue masih penasaran reaksi orang sekitar di saat lagu ini launch. Oh ternyata buat beliau pasti banyak yang kasih reaksi positif sih. Ya harusnya sih. Semoga ya. Maksudnya ini lagu dilandasi dengan niat yang baik, niat yang tulus. Maksudnya tidak ada sama sekali niatan untuk mengingatkan orang untuk bersedih. Itu kebalikannya dari niat kami malah justru. Betul. Gue dan tim memang pure mau merayakan legacy dari hidupnya almarhum Ais sebenarnya sih. Iya. With respect, gue juga udah sowan juga ke pihak keluarga. Iya. Jadi memang gue juga baru ngeh ada part di mana kita harus di luar, kalau memang muslim kan kita tidak terlalu boleh murung atas meninggalnya seseorang ya. Tapi gue kan lumayan tergila-gila sama Kobe Bryant. Oke. Nah di saat Kobe Bryant meninggal itu 2020, nah si Los Angeles Lakers dan fanbase itu memakai istilah kita harus celebrating dia nih. Nah gue iya juga ya. Iya jadi karena memang sesimpel gini sih, mungkin ya di berbagai kesempatan juga suka dikasih tahu. Kayaknya orang yang sudah berpulang juga sedih
kalau tahu bahwa teman-teman itu sedih apa, that's why kita harus ya udah celebrating, thank you atas legacy lu dan lain-lain. Nah itu gue pertama kali notice itu part di Kobe Bryant. Jadi ada acara amal, ada acara apa, dan itu mungkin lebih vibe-nya lebih enak ya. Nah ini mau diadaptasi di lagu ini ya. Iya, meskipun memang kita nggak bisa maksain dukanya orang juga Betul, ya. betul, Maksudnya ya, betul. proses grieving kan orang beda-beda gitu, kita nggak bisa ngatur juga ya. Cuman memang betul celebrating life dan legacy itu positif menurut gua. Karena banyak juga Kobe Bryant salah satunya ya, Iya, tokoh-tokoh benar. besar yang kayak John Lennon meninggal tahun 80, sampai sekarang masih dibikin tribute-nya, apa Betul. segala macem. Betul. Bahkan juga banyak sekali tokoh-tokoh besar yang meninggal, terus kemudian banyak orang yang jadi charity apa segala macam Betul. dengan nama dia gitu. Itu banyak banget hal Betul, positifnya sebenarnya kan. Kayak ya memang yang harsh truth-nya adalah hidup harus tetap berjalan. Ini gila Bernadi ya gue tiba-tiba. Benar, itu benar banget sebenarnya. Bill bicara kan beliau nih salah satu idola lo lah pastinya. Lepas dari beliau, kalau di influence musik lokal selain beliau siapa lagi sih? Banyak. Gue lokal ya. Lokal dulu. Gue suka banget sama Chrisye, gue suka banget. Pasti. Guru Soekarno Putra. Terus Chandra Darusman gue gila sih, suka banget. Casairo gue suka banget. Terus Eros Jarot itu gue suka banget. Banyak lah, kalau gue sebutin bingung juga ya. Kan gitu ya. Itu referensi bokap pasti. Iya. Iya, karena nama-nama tersebut lu nggak ngalamin pasti. Enggak dong. Sebenarnya iya. Badai Pasti Berlalu ya keluar filmnya tahun 77. Iya. Bapak gue masih SD kan. Iya. Chrisye betul. Iya. Chrisye. Chandra Darusman juga tuh gue gila sih. Kalau rock tadi kan lu sempat mengadaptasi genre rock juga. Kalau rock lu lokal dengerin Gue nggak? suka apa? Ya. Kus Bersaudara sebelum Kus Plus namanya. Oke. Kus Bersaudara gue suka banget. Kus Bersaudara itu rock ya masuknya ya? Rock. Oke. Jadi kan Kus Plus tuh adalah salah satu musisi yang produktif banget, albumnya banyak banget. Oke. Cuman justru gue suka juga ya karya-karyanya mereka gitu. Cuman gue malah yang paling kena di gue tuh sebelum mereka ganti nama jadi Kus Plus. Dulu kan namanya Kus Bersaudara. Kus Bersaudara, sebelum betul. masuk Muri drummernya kan, almarhum. Iya, almarhum betul. Jadi dulu tuh namanya Kus Bersaudara. Coba deh bang, denger albumnya. Nama albumnya To The So Called The Guilties. Lagunya rock. Oke. Judulnya juga itu bahasa Inggris, Poor Clown gitu-gitu. Bahasa Inggris lagunya. To The So Called The Guilties. Itu zaman mereka di Bui. Kan Iya sempet, benar tahu kan? gua betul. Kayaknya gara-gara itu ya, gara-gara nyanyi lagu bahasa Inggris ya. Ya, akhirnya mereka di Bui. Di penjara. Kayaknya Ya? bikin lagu banyak kali ya di dalam penjara. Pas keluar langsung jembret gitu. Oke. Gue juga suka Sas Group, gue suka banget. Arthur Kaunang. Dulu lagunya Baby Rock. Arthur Kaunang bener. Iya, referensinya muda-muda semua nih. Bener itu 80 awal itu. Arthur Kaunang itu ada lagu satu Sas Group, judulnya Baby Rock. Itu rock banget tuh. Oke. Terus gue suka rock banyak sih bang. Gue juga rock Indo 90 ke atas deh coba. 90 ke atas ya. Iya. Apa nggak ada yang oke menurut lo? Oh, oke. Slang Dewa gue suka lah pasti. Siapa yang enggak? Iya. Cuman apa ya? Bunga Nggak gue kena suka. lo. Bunga gue suka. Bunga. Terus Anda bunga. Anda Bunga. Oke. Banyak bang. Sumpah deh. Oke. Gue kalau ditanya bingung deh. Yang baru-baru juga rock gue suka banyak gitu. Oke. Tunggu ya gue coba mikir lagi ya. Arthur Kaunang sih gua akuin itu super rare. Rare. Keluar dari mulut lo itu. Kidal lagi Yoi. main bassnya kan gokil. Dulu di era gue tuh anaknya dia jadi artis. Tessa Kaunang. Tessa Kaunang. Iya. Gue kenal sama Mas Meko Kaunang. Oke. Karena tapi di zaman itu 80 memang rock di dunia sedang menjamur. Oh iya. Benar gak sih? Ada Led Zeppelin 70 akhir. Transisi seperti itu juga jadinya sekarang rock gak terlalu kayaknya di dunia ya. Nggak- Everlasting justru menurut rock itu. Pada akhirnya iya. Pada akhirnya kan. Cuma untuk regenerasi Iya. sepertinya belum ada lagi ya. Kalau lu apa bang? Band rock paling suka? 5 deh. Di mana nih? Di Luar dulu. Wah gue ditanya, jangan anggap remeh lu Bil. Jangan anggap remeh knowledge gue, tolong ya. Bukan hanya wancoy, bila juga kan gue bantai. Oke, luar nih rock ya. Yoi.
Queen rock gak? Queen rock. Oh jelas. Itu gue the GOAT gue dia. The greatest for all time gue. Gue Queen. Aerosmith. Aerosmith terus Guns N' Roses nggak begitu gue. Guns N' Roses gue nggak begitu. Wah lu mau main di Rare, siap ya, jangan apa remeh. Toto, Gila. lagunya judulnya Afrika. Udah jangan anggap remeh. Ada lagi yang enak, Hold the Line. Tapi Best. Toto Rare gak? Toto lumayan. Lumayan kan? Yang temen Bukan sama buat Dani tuh, musik. Toto Lu tuh. tau gak Bil? Ya itu. Toto. Mana? Toto. Toto. Ini band ya, bukan kloset ya. Iya, kloset. bukan kloset, bukan. Toto, terus gue juga Britpop gue. Justru gue punk juga suka, gue Sex Pistols suka gue. Sid Vicious ya. Sid Vicious, kayak bandel banget gitu, Anarchy in UK. Gitu, jadi tapi Queen gue literally Goat, itu ya? soundtrack masa kecil gue. Core Memory. Core Memory. Sampai nonton filmnya 3 kali gue. Keren banget ya. Sampai ngajak nyokap gue di PS tuh nonton. Sedih tuh karena gue nyokap gue juga punya memori-memori itu, kita nonton bareng tuh 3 kali. Yang jadi Brian May mirip banget nih bukanya. Walaupun pendek. Rami Malek. Iya. Itu by the way gue nonton 3 kali juga. Oke. Gue nangis tuh nonton yang pertama. Yang kedua enggak. Udah tahu kan. Iya. Yang ketiga nangis lagi. Oke. Sakingnya ya. Karena gue baca nih ya, baca di apa namanya, salah satu artikel gitu ya. Jadi ada salah satu, gini nih, gue bahasnya bingung deh. Itu kan ketika live dia pakai suaranya Queen kan. Iya. Tapi ada adegan-adegan ketika si Freddie Mercury lagi main piano di kamar, nyanyi. Iya. Itu tuh pakai suara orang, bukan suara Freddie Mercury. Gue lupa namanya siapa, di YouTube ada tuh. Jadi ada satu orang bule ini, dia tuh suka cover-cover lagu Queen, suaranya mirip banget. Oke. Dipakai di film itu suaranya. Gua baru tahu gua. Iya, bukan suara Freddie Mercury, yang adegannya lagi di kamar main piano sambil nyanyi, Oke. terus lagi di mobil gitu tuh pakai suaranya dia. Itu scene yang di kamar itu adalah scene yang dia masih pacaran sama si Mary Austin. Iya. Benar. Oh gitu. Dan itu didirect langsung kalau gue tidak salah baca di credit title si Brian May yang ngedirect musik si film itunya juga. Iya. Ada adegan pas lagi latihannya bangun ada Brian May nontonin kan. Wah bener. Ngarahin gini gerakannya gitu. Iya. Itu menurut gue sih film terbaik yang mengadaptasi dari kisah nyata, kayaknya orangnya mirip. Iya. Ceritanya bagus, kayak so far itu sih. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Itu goatnya lu bang ya. Menurut gue ya. Tapi lu dengerin genre kayak hip hop dengerin gak? Gua hip hop lumayan lah. Gua dengerin beberapa. Eazy-E gue dengerin. Terus, yang bener lu. Eazy-E. Karena film ini Straight Outta Compton. Iya sih, Ice iya. Cube gue dengerin. Terus Itu bandel banget tuh dia. iya. Ice Cube lu dengerin. Oh West Coast berarti. West Coast. Gue ya gitulah. Gue dengerin Tupac. Gue dengerin beberapa ya. Oke. Gue nggak hatam dan nggak ini banget. Nah makanya banyak media mengatakan juga ini siklusnya seperti orang tua kita nih Bil. Kan orang tua lo kasih denger Beatles apa. Ini era gue deh. Gue kasih denger anak gue mungkin Tupac, Dr. Dre. Nah itu mungkin dia jadi suka juga siklusnya. Ini bokap gue nih dengerin dulu. Iya. Make sense sih kayaknya ya. Gue tuh awalnya nonton Straight Outta Compton tuh gara-gara main game. Apa nggak ada hubungannya, cuman gue main GTA San Andreas kan. Bener. West Coast, East Coast, segala Bener. macem. Gitu, gue nonton akhirnya Straight Outta Compton. Nah itu bisa jadi menurut gue film peringkat 2 setelah Bohemian yang main mirip. Anaknya Ice Cube mirip banget iya, sama dia. Gila. Bener. Straight Outta Compton. Straight Outta Compton. Dan Eazy-E hidup alias sakit AIDS gitu. Bila ada pertanyaan dari followers kita. Ya. Jadi sebelum kita interview nih, kita posting di story, followers boleh nanya. Boleh. Bisa dibacain nih. Ada beneran nanya bang? Ada. Ada kan Bil? Bilal Billy. Baca. Oke. Ini baca siapa nih bang? Gue. Iya. Gimana rasanya manggung sama Tulus? Suara lo nyanyi adu rayu gacor banget. Gimana rasanya? Gue
Kan lah bang. Kemarin tuh gue ada bukber lah sama fanbase Tulus lah. Teman Tulus. Oke, belum lama nih. 2 hari lalu. Oh, 2 hari lalu, oke. Bukber di situ, terus ada akustikannya juga, ada gue, ada GAC, Nadif Basalama. Oke. Sampai akhirnya Tulus manggung juga di situ. Oke. Ya udah lah ya kan bukber, kita beduk, kita makan, terus yang inti dari acaranya tuh ya itu teman Tulus dan Tulus. Oke. Gue mah cuman ikut-ikutan aja gitu, Oke. makan, nyanyi lagu sendiri ya, bukan lagu Tulus. Gitu. Iya. Tiba-tiba pas lagi makan di ruang tunggu gitu, kata Tulus, nyanyi yuk di stage gue. Gila, gue bingung ya nyanyi apa gitu kan. Gue lagu Tulus tahu banyak, cuman kan liriknya hafal banget kan. Oke. Emang. Iya. Sebelum itu belum pernah. Nyanyi bareng Tulus? Iya, belum pernah. Belum pernah. Oke. Cuman ketemu ya ngobrol apa gitu, nggak nyanyi gitu. Ya akhirnya lagu apaan mas gitu. Terserah lu katanya. Lagu Oke. Tulus tapi. Iya. Udah, gue lagu Tulus, gue salah satu lagu yang gue suka banget ya itu lagunya Mas Yofi. Oke. Aduh Rayu. Aduh Rayu. Akhirnya nyanyi lagu itu. Nah, itu ada di sosmed. Ada di sosmed. Di TikTok. Pasti nggak dirilis resmi kan? Enggak. Itu fansnya aja pada ngerekam kan? Kita mah nggak ngeliat resmi. Gitu. Nah, dia ngajak duetnya lu doang atau yang lain juga? Sama semua musisinya dia duet juga. Ada yang sama Nadif, ada yang sama GAC juga. Oke. Nanti gue lihat deh. Benar. Nah, pengalaman yang menarik sih menurut gua, cukup menyenangkan lah. For the first time tuh ya. For the first time aja bareng Tulus. Berikut Bill, pertanyaan kedua. Wah iya, bola belum kita bahas nih. What if Liverpool udah bubar? Masa bubar? Masa bubar? Lo dukung tim bola apa? Ini deh. Degradasi misalnya mungkin. Oh kalau degradasi gue tetap dukung. Iya ya. Mau degradasi sama lah kayak itu Bobby tuh fans MU. Mau peringkat 13, 14 juga. Oh, lo orang yang sabar Bob. Tetap didukung. Lo orang yang sabar. Iya Bob ya. Maksudnya klub bola kan melekat ya. Benar. Gitu ya. Boleh lo. Tapi kalau dia bubar gue nggak tahu sih mengapa. Pemain terbaik Liverpool sepanjang masa buat Steven lo. Gerrard. Kemarin baru eksibisi yang dia nyium lagi tuh. Liverpool legend lawan Chelsea Oke. legend. Itu Steven Gerrard. GOAT-nya gue di Liverpool Steven Gerrard. Steven Gerrard. Oke. Salah nomor 2 enggak juga? Nomor 2 salah. Nomor 2 salah, oke. Mau salah. Ketiga Suarez. 3 Suarez. Ini yang gue tanpa mendiskreditkan pemain Liverpool tahun 80-an 70-an ya. Karena itu bukan di era gue nonton. Betul. Jadi yang gue sebut adalah yang gue tonton di TV in real life gitu. Di TV pas gue SD nonton Steven Gerrard gitu. Jadi gue menyaksikan itu ya, Steven Gerrard. Nanti bisa komen lah Robbie Fowler. Waduh. What do you mean, brother? Selebrasinya ngeri dia. Oh, bener. Masa begitu? Begini. Kan denda dia. Masa selebrasi wancoy? Waduh. Menghirup salju. Koker. Dulu. Pertanyaan ketiga. Wah. Spill hair care. Hair care-nya air wudhu. Yang benar. Bener. Masa gak beneran? Oh iya oke. Wudu. Sampo aja bang. Basic ya. Basic bang. Bener. Sampo. Gue keramas sehari sekali udah. Kalau mau berangkat. Mungkin secara ininya karena rapi kali ya. Cuma sebenarnya perawatannya ya Cowok pada umumnya aja. Cowok pada umumnya. Sampoan aja. Gue juga pernah nanya ini sama Desigit. Apa kata mereka? Sama aja kata dia, iya. Nah ini sih gue bisa jawab, bisa jawab juga pasti. The Beatles atau Oasis? The Beatles. Cuman gue Oasis juga suka banget lagi. Tapi tetap Beatles lebih melekat core memory. Pasti. Yang lebih seru deh, Oasis atau Blur? Oasis lah. Oasis. Wah beda lu sama Soleh Solihun. Sama gue juga pernah ngomong sama Kang Soleh. Dia Rolling Stone kan. Iya. Gue Beatles. Oh dia Rolling Stone, oke. Cuman Oasis, Blur Oasis. Tapi Damon Albarn keren menurut gue. Iya. Nah ini mereka reuni lu. Oasis. Iya, Gua beli tiketnya? Gak dapet tiketnya gue. Tapi pernah sempat antri online kan di Iya. Wembley. Antriin 400.000 kagak dah. Mengantri. Tapi kayaknya dia akan ke Australia, akan ke Jepang juga Jepang deh. ya, dia main di Tokyo Dome kayaknya nanti. Yang gue inget, gue baca ya. Nah tuh lu kalau itu mau cobain juga? Gak tahu ya. Gak tahu.
sekarang. Nantilah kalau feeling gue sih bakal kayaknya ya. Kemarin Mike Tyson, Jake Paul di Netflix ada kan? Iya. Kayaknya kasus juga deh. Soalnya dia bilang tidak akan ada di YouTube di mana. Tapi dia nggak sebut Netflix kan. Gak cuma lu gak mau nonton langsung gitu? Mau lah. Mau kan? Mau, Iya, cuman iya. gue kemarin liat antriannya gitu. Iya. Karena pasti mereka akan manggung lagi. Setelah hype ini agak turun Iya, dikit, iya, gue baru nonton situ kayaknya. Gue lebih Males antrinya soalnya. gue lebih penasaran apa yang menyebabkan mereka baikan ya. Ya kan beef tuh adik kakak kan. Atau mungkin ada lagi yang gue baca. Konspirasi nih. Iya. Sebenarnya udah baikan dari kawan tahu mungkin. Cuman Untuk bisnis aja. nge-build up supaya ada gongnya aja sebenarnya kayaknya. Bisa jadi sih. Abang adek emang berapa lama sih berantemnya, paling 2 tahun udah mentok kali. Nggak tahu juga ya. Mungkin si Liam atau Shopee Payletternya udah mulai. Gue BU nih. Masa Liam Gallagher Shopee Pay Later? It's time untuk reuni deh. Promotor ngantri tuh. Itu tapi pasti mereka juga awalnya nggak mau, pas disodorin nilai duitnya sekarang segimana, ya pasti getar juga kali ya. Iya. Pasti. Pasti. Sama Netflix juga kalau nggak salah udah ngambil dokumenterinya tuh. Supersonic ya dulu ya, bukan ya? Bukan, apa gitu. Lupa Ya, deh mungkin gue. aja. Nah kemarin si drummernya Blink di interview. Gue gak pernah suka band Inggris, kata dia. Cuma kita itu pernah jadi band pembukanya Oasis. Dan kita belum siapa-siapa, kata Tahun dia. 90-an ya berarti ini. Tahun 90. Dan di otak gue, siapa sih yang lebih bandel dari Gitu ya. kita katanya. Dan gue gak begitu suka Britpop, kata. Nah di saat si Blink itu manggung, kata sumpah serapah lah. Fuck-fuckin apa, dia pikir dia di blacklist sama promotornya. Bener, dia kena teguran, kamu jangan gitu lagi ngomongnya. Yang belain dia si Liam. Oh iya? Jadi dia muncul, gue suka sama band ini, kota berikut harus ada dia ya, kata dia. Menurut gue lo band terbaik di Amerika, kata dia. Oh jadi lu suka kita? Enggak, gue gak ngomong gitu, kata dia. Lo keren aja, kata dia. Katanya itu statement paling rockstar yang pernah gue denger. Since that day gue jadi fans Oasis. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh yang belain malah si Liam ya? Si Liam gitu, si Moody tuh. Semudi. Cuman gue penasaran deh. Manchester City. City, iya gue juga. Nah, City dia. Lu tau gak dia manggung, si Noel Gallagher? Iya. Sekarang nih, dia kalau manggung, dia bikin ini, karton digunting ini, Pep Guardiola. Oh iya? Setinggi orang, real size gitu. Di sebelah keyboardnya gitu. Terus kalau manggung lagi si Noel gitu ya, ada bendera City di depan keyboard, ngapain coba ya? Ya lu sebagai fans Liverpool mungkin janggal. Enggak, gue iya sih. Mungkin gue harus masang ininya Arne Slot kali ya. Keren kali. Bener. Pertanyaan berikut. Pertanyaan keempat nih. Lebih pilih dapat endorse nonton Liverpool atau umroh? Endorse nih ya. Iya endorse. Gue sih pengennya umroh pakai hasil keringat sendiri justru. Oke. Sembari menyiapkan diri gitu ya. Umroh sih pasti pengen ya. Cuman kayaknya gue kepengennya umroh itu bisa berangkat hasil nabung. Amin. Pertama kali ya. Hasil nabung, hasil niat dan keringat sendiri gitu ya. Amin, Hasil amin, doa segala macem. Jadi kalau pertandingan ini gue milih ke Anfield deh mungkin. Oke. Aman jawabannya ya? Aman. Terakhir nih. Wah, oke. Seberapa besar kehadiran almarhum Ade Palo di karir bermusik Bilal? Sangat besar. Sangat besar karena almarhum Ade Palo ini bukan buat gue doang sih bang. Buat teman-teman banyak gitu di luar ya. Nggak cuman sosok idola, cuman jadi sosok abang juga, sosok mentor juga, komplit lah. Iya. Sosok bapak juga kali ya. Iya. Gitu. Wah gila. Dan yang gue suka tuh beliau nih orangnya selfless banget gitu. Nggak suka tuh kayak please welcome Ade Palo, nggak mau dia. Ya gila ngapain lu men gitu. Oh, gak mau dia ya? Nggak mau dia. Oke. Lu kan tuh dia malah nggak mau deh. Gila ya, keren banget tuh. Nah lu part-part itu lo membekas di lo ya? Bekas banget. Gak cuma di gue doang. Yakin gue. Iya sih. Gila tuh. Kalau weh Bang Ade gila lu keren banget. Nggak mau dia. Ya gila men ngapain lu. Iya. Dengar logatnya yang khas itu. Logat jaktusnya dia. Serius. Dan bertepatan 1 tahun ya? 19 Maret kemarin. Iya. Tahun. Semoga amal ibadah Bang Ade Palo diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Siap. Bill, thank you banget. Gue makasih banyak bang. Walaupun baru 2-3 tahun mulai karir tapi sudah mencuat. Gue cukup kaget sih lu baru 2-3 tahun, gue pikir kayak udah
2019 gitu. Enggak, gue baru Iya, rilis iya. single pertama iya, cuman gue baru manggung 2022, baru yang constant. Oke, mantep. Manggung. Gue doain semoga Bilal karirnya meroket. Lu bisa manggung di Anfield, Wah ya Allah, gue nangis Bombay bisa gitu. bisa kenalan sama Liam Gallagher. Sama Robbie Fowler. Iya, dan jadi baikan. Pokoknya karirnya lancar terus, sehat terus apa yang dikerjain dan bermanfaat banyak untuk belantika musik Indonesia. Amin, doa yang sama buat lo bang. Amin. Gue Riko Lubis, Saya Bila Indrajaya. peace out.